Sebelum melanjutkan acara peringatan Maulid ini, kita ceritakan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, karena mungkin banyak di antara kita yang belum kenal dengan aku, benar? Karena bapak tadi menyebut nama aku, katanya mahir popmi katanya. Ya, popmi. Di kelas lain itu kan. Jadi yang meluruskan. Jadi nama saya Mahir Fahmi. Nah, itu yang disebut oleh beliau tadi. Mahir Fahmi. Jadi kalau di daerah Sore itu insya Allah sudah terkenal Ustadz yang mahir itu saya lah. Ya, yang Ustadz yang mahir itu satu-satunya saya kalau di Sore. Lainnya nggak mahir, paling-paling sudur, tasbih, ya nggak? Karena kebetulan nama saya Mahir Fahmi. Bertempat tinggal di Sore 1, kelahiran dari Indragiri Hulu. Jadi di daerah Kelayang, desa kecilnya Petongan, di situlah tempat kelahiran saya. Suku Melayu. Jadi kalau kemari yang mau berceramah, saya berceramah kepada waktu nih, kepada balik kampung lah begitu. Ini banyak Melayu ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita syukuri segala nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Nyawa kita masih berada di badan. Andai kata bapak-bapak ibu-ibu, nyawa tidak lagi di badan, bini yang selalu mencintai awak, yang mungkin menemani awak tidur sepanjang malam, tidak akan sanggup lagi tidur dekat awak sejam. Tidak? Betul Pak? Begitu juga andai kata ibu-ibu itu mati, tolong tak kio-kio bapak-bapak tidur dengan ibu-ibu lagi sehari di atas semalam? Tidak tolong. Artinya begitulah besarnya nikmat Allah yang berupa kehidupan nyawa yang diberikan oleh Allah, yang wajib kita syukuri. Kita tidak tahu bapak-bapak ibu-ibu, masalah mati itu rahasia Allah. Bisa jadi mati tahun depan, 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Bisa jadi yang mati dulu itu bapak, aku kalian kan gitu kan. Bisa bapak di situ gitu kan. Tapi alhamdulillah kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita mati bapak-bapak ibu-ibu, tidak ada lagi manfaat harta. Bila datang Israel merenggut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain kapan yang dibalutkan, setelah engkau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di alam kubur yang gelap gulita. Kalaulah mati tinggal dalam kubur, walaupun di rumah kau masih banyak kamar mewah dan biasa, tidak? Itu bapak-bapak, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati kita bapak-bapak ibu-ibu,
Tidak logo lagi pada nawak ada. Kalau seandainya iko muha kosong bertumpuk 1 ton, itu lebih berharga ketimbang badan awak yang lah mati. Benar? Tidak logo di sisi manusia lagi dia. Maka oleh sebab itu mari kita syukuri nikmat panjang umur. Dan di samping itu kita tentunya banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat kepada Rasulullah di hari yaumil kiamah besok, salah satunya banyak membaca selawat. Banyak baca selawat. Siapa yang berselawat kepadamu kata Rasulullah setiap kali pada malam Jumat atau hari Jumat, hari Jumat kan, maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, tapi dengan catatan tidak dosa meninggalkan sholat dan tidak mencolong sawit uang. Itu pula tu. Tak ada dosa berhubungan dengan manusia dah. Ikut sholat anda aja selawat anda bisa. Jadi itu makanya kita banyak baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca selawat tu banyak-banyak Pak. Andai kata ibu atau bapa dizalimi oleh ibu, ibu tadi tak jadi menzalimi awak. Andai kata bapa ibu-ibu mau dizalimi oleh laki-laki, suami paling lokal misalnya kan, nak berselingkuhnya misalnya, kalau dibaca selawat itu insya Allah tidak jadi. Ikut selawat pernah diamalkan oleh orang-orang Betawi daerah Jakarta sana. Jadi dulu di zaman penjajahan ada namanya Pangeran Diponegoro. Benar Pak? Nama benar kan? Yaitu Pangeran Diponegoro salah seorang pahlawan nasional. Mampunya berjuang, akhirnya tertangkap. Ketika tertangkap itu para ulama hampir putus asa lah begitu. Tidak ada lagi komandan perang. Maka para ulama memperbanyak selawat. Di antaranya selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Itu setiap selesai azan maghrib, azan subuh baca tuh. Apa yang terjadi bapak-bapak ibu? Akhirnya Jepang datang ke Indonesia. Jepang datang Indonesia, diserangnya lah Belanda. Hanya berdoa tadi, ya Allah, adulah orang zalim bersama zalim, mampu keluarkan kami dari kezaliman mereka. Aman kau biadulah antara Jepang dengan Belanda, Belanda kalah. Setelah itu Belanda pun menjajah Indonesia, uang Amerika ledakkanlah Jepang. Nagasaki dan Hiroshima diledakkan, akhirnya tunduklah Jepang. Maka saat itu Jepang balik melucuti, Belanda balik, akhirnya kita merdeka 17 Agustus. Ini doa ulama yang melalui selawat. Jangan kita remehkan baca selawat, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu baca selawat tak setiap pagi? Baca selawat dong.
Paling kurang selawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil masak itu bacalah Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, sambil menggoreng tempe, sambil menggoreng pisang, sambil masak di dapur. Andai kata gosong, tempe ibu itu gosong. Kalau tempe hasil selawat itu ditongahkan kepada bapak-bapak malah nak kira-kira. Pak, andai kata tempe yang dimasak ibu-ibu gosong, diketongahan kepada bapak-bapak, kio-kio malah nak itu. Kata ibu-ibu, Bapak, tempe makanlah. Tempe gosongnya Pak. Kenapa gosong? Tadi baca selawat Pak. Apa selawatnya? Muhaimin. Gua pertama nak marahnya. Kau lah Muhaimin pula lah. Pokoknya tidak Muhaimin itu Pak, selawat Nabi. Di setiap Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Gosong. Bapak pasti tidak marah kan? Tidak apa-apa. Saya jak ceramah ikut tak marah. Begitu. Tidak apa-apa lah dek. Walaupun gosong. Sekali-kali sebenarnya aku sejak lagi ketek lu pernah juga makanan gosong-gosong. Aku suka juga yang gosong-gosong. Kan begitu. Karena ibu-ibu, tempe gosong itu pasti tak akan bisa menyakiti hati ibu-ibu. Betul tak Bu? Ibu, tempe gosong bisa tak menyakiti hati? Yang menyakiti hati itu adalah ketika bapak-bapak membentak ibu dengan kata-kata kasar. Akhirnya sakit hati ibu-ibu. Gosongnya tempe tak masalah. Andai kata tempe gosong dekat tongahan, tetapi dibacakan disobut oleh ibu, mungkin bapak-bapak akan menerima. Enggak, kalau begitu baca selawat banyak-banyak lagi dia. Kan gitu ya? Banyak baca selawat. Jangan nyota. Jangan waktu memasak itu nengok HP. Kalau nengok HP mungkin bapak-bapak bisa jadi HP-nya dicampakkan. Ya Pak. Jadi banyak membaca selawat. Sekurang-kurangnya selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nak ingin mudah dalam berjoki, mencari duit, yang bujang-bujang nak mencari jodoh, baca doa selawat itu setiap pagi siatu. Namanya doa ini. Ya Rabbi ya Rahman, aftah lana abwabar rahmatika ya astaghith. Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waftah lana minal khairi kulla muhlaq. Baca banyak-banyak, insya Allah. Kalau ada hajat kita yang sampai kini belum juga terpenuhi, baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jam'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jam'il hajat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tutahhiruna biha indaka ala sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jam'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu baca selawat. Cuma awak kan selawat yang di situ Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Aku boleh, tak apa-apa. Itu mantap. Kalau itu aja yang bisa, tak masalah. Yang jelas, dengan banyak membaca selawat akan tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah. Ya kalau lah ada cinta baru bisa kita ngikut. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu kalau diperintahkan bapak mau tak? Mau kan? Kenapa mau? Karena ibu-ibu cinta sama bapak. Pada suami, coba kalau suami tak kasih jajan, tak kasih duit belanja, mereka dah, mengau-ngau dah tu kan, gitu. Maka tanamkan cinta. Jadi salah satunya banyak membaca. Karena kalau misalnya mencintai seseorang pasti dia banyak menyebut orang itu. Caleg aja lah. Caleg itu yang cinta nak menjadi anggota dewan, atau begitu?
Pasti caleg itu pasti nak minta menjadi anggota dewan, itu kecintaan. Pasti di mana warung-warung kopi dia berbicara tentang kecalekan ini, apa kecalek? Inilah, enak. Mungkin banyaklah janji-janji dibuatnya. Di warung kopi di mana-mana sampai saya bertemu di tempat sawit, di bang sawit pun ini akan begitu. Itu orang yang mencintai itu. Jadi Nabi Muhammad itu sebut semua. Terus. Setelah itu bapak-bapak ibu-ibu, yang kedua, untuk menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW, ibu yang di luar lebih banyak daripada di luar, di dalam banyak. Ambo sebenarnya kasihan sama ibu-ibu yang di luar. Kenapa ambo kasihan? Berjalanlah jauh dari rumah membawa anak-anak, tapi tak bisa masuk masjid. Kan sayang hati awak. Waktu sudah digunakan sekian jam hilang di luar aja. Asiklah bercakap-cakap pula berceramah di luar tu. Akhirnya ceramahnya di dalam tak didongeng dah. Ini gawat ni bapak, orang di luar tu. Nyo ada kadang-kala ini satu saat fokus. Satu saat nak fokus ni. Katikonya fokus diambilnya menjadi ilmu. Tidak fokus hilang ilmu. Akhirnya balik. Pada citunya kok. Jadi pas pula kalau masuk itu pak zaman buah mangga berbuah. Jadi pak pupu ini dah ibu-ibu di luar ya. Kalau dulu bapak-bapak di luar. Bapak di luar tadi. Tadongelah dinyo bahwa penceramah atau ustaz, semua yang ada di alam ini adalah milik Allah. Wow, gitu dia. Cuma sampai di situnya. Begitu berat dengan tawannya. Wah, kalau begitu rambutan, sawit orang di samping rumah, itu kan berondolan, itu punya Allah. Kalau punya Allah kan bisa gitu. Akhirnya pak di bawahnya bunyi, ambillah berondolan sawit di mana tu. Saya tidak tahu sawit orang, sawit PT. Itu bukan halal itu. Mengambil berondolan sawit itu tidak halal, itu haram. Kalau tidak minta, kalau minta tidak masalah. Kami ustaz kan mengambil sawit PT, kan ada alasan begitu nih pak. Kalau diperhitungkan dengan ilmu fikih, mengambil sawit PT itu kan lebih gudang dosa. Kok sampai begitu? Minta maafnya payah. Kepada siapa kita minta izin? Kepada siapa minta maaf? Tapi kalau berondolan umat, mungkin nak bertobat awak, mungkin datang oleh rumahnya, Pak mau minta maaf lah Pak. Kenapa? Dulu aku ambil 2 buni berondolan bapak. Maaf enggak kalau begitu Pak? Maaf. Ya Pak, kurang mana aku Pak? Ambo dulu tak ada kowe deh Pak. Waktu itu kowe mahal, duit ada anak nak makan. Ambo gila ke belakang rumah bapak, nampaknya sawit bapak banyak memberondol. Dapat ambo 2 buni. Ambo ambil itu Pak. Bagaimana Pak rela ada Pak? Rela nak Pak? Begitu begitu Pak. Kalau begitu ambil aja lah berondol begitu. Gitu ya. Tapi orang minta ya, dulu kan. Minta dulu baru mengambil. Jangan diambil